Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua ya, lama kita tak update konten. Ya, balik lagi di channel gua Dedi. Oke, hari ini kebetulan banget nih teman-teman ya. Ini gua lagi ada di kolam gua nih. Kebetulan gua lagi mau sortir-sortir ya burayak ikan mas koki gua yang udah gua breeding ya dari bulan lalu. Ya kurang lebih ini usianya udah sekitar 2,5 bulan lah ya. Tanggal 20 kemarin itu 2 bulan, berarti ya kurang lebih sekitar 2,5 bulan. Nah ini langsung aja nih teman-teman ya. Jadi ini udah gua siapin ya, ini pengen gua sortir dan nantinya bakalan gua grooming nih nanti teman-teman ya. Nah ini udah gua siapin keranjang-keranjang yang nanti bakal kita sortir, mana ikan yang masih rapi dan mana ikan yang nggak rapi gitu teman-teman, yang nantinya bakal kita grooming semuanya nih teman-teman. Oke, nah langsung aja nih ya, ini gua udah ngambil nih ya, udah ngambil beberapa di akuarium. Nah ini kebetulan nih ada si Nano. Dia yang buat tugasin untuk nyortir ya, untuk si Oranda ini ya. Kebetulan ini Oranda ya, babyan gue itu Oranda, dan indukannya itu gue kebetulan dapat betinanya dari Kairos ya, Kairos Farm Koabun. Nah yang gue silang dengan jantannya dari kolam gue yang udah gue besarkan. Ya ini langsung aja kita tanya dulu nih ya sama si Nano ya, dia kayak serius banget gitu mukanya ya. Dah ya. Ya. Nah ini kan lu lagi nyortir nih. Ya, ada berapa ini di akuarium? Ada kali ya? 20-an ekor ya? Sampai 20 ekor lah. Ini totalnya berapa sih anakan yang kita gedein, no? Totalnya semua? Kalau gua lihat ya kurang lebih 50-an lah, 50 ekor. 50 ekor ya, karena kan kita kan nggak ada kolam besar ya. Kita breedingnya juga pakai ember nih, teman-teman tuh. Ya, kita breedingnya cuma pakai ember-emberan. Dan ini hasilnya lah, ya nggak pahit-pahit banget lah, tergantung genetik dan indukannya nih. Kebetulan gue dapat ikannya dari Kairos Farm yang notabene orandanya mantep-mantep ya. Nah ini langsung aja nih, kita tanya dulu nih sebelum kita sortir. Nah apa sih poin-poin penting sebelum kita sortir, apa aja aspek-aspeknya yang harus diperhatikan nih, supaya teman-teman yang nonton konten gua kali ini bisa lebih sedikit tahu lah ya mengenai sortir-sortir ikan mas koki yang bagus dan enggak. Oke, jadi ya gue juga sebenarnya nggak jago-jago banget lah nyortir, gue juga masih belajar gitu. Cuma gue ngerti lah sedikit-sedikit ilmunya nyortir ya. Ini ikan mas koki. Baru berapa bulan sih lu belajar ikan mas koki? Kira-kira belajar ikan mas koki dari bulan apa? November kalau nggak salah. November berarti kemarin. Berarti hampir mau setahun ya? Hampir mau setahun lah, kita bulatin aja. Kalau gue hitung lama, lu ngitung dulu bulannya. Dah, ya, langsung aja ya. Dah langsung aja biar nggak kelamaan. Poin pertama apa no yang paling penting nih lu sortir kalau di jenisnya Oranda? Oke. Nah, kalau dari Oranda yang gue pelajari itu, kita lihat pertama itu dari palanya dulu. Oranda itu kan identiknya dengan jambul. Nah, kita lihat dulu nih Oranda dari palanya. Kira-kira palanya itu bisa berbakat berjambul tebel gak gitu. Nah dari palanya itu kita bisa lihat bakatnya dia. Kalau Oranda ya, Oranda dan rancu tepatnya. Tapi karena di sini gua lagi nyortinya Oranda, jadi kita jelasin Oranda aja. Nah poin yang kedua itu proporsional body teman-teman. Seperti yang teman-teman tahu, mungkin banyak juga yang udah tahu proporsional body untuk ikan kontes dalam mas koki itu 1-3-1 atau 1-2,5-1. 1 untuk kepala, 3 untuk body, 1 untuk ekor. Nah karena ini masih under baby ya, harusnya proporsional itu kita lihat poin pertama dulu proporsional, baru kita lihat kepalanya. Tapi karena ini under baby, kita belum bisa ngelihat jelas gitu perbandingan antara kepala, badan dan ekor. Jadi kita proporsional, kita ambil poin yang kedua teman-teman. Nah untuk poin yang ketiga atau yang terakhir, baru kita lihat kerapihan dari fin-finnya teman-teman, seperti dorsal, ekor, anal fin, dan sirip-siripnya teman-teman. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu menyortir bahan ikan mas koki untuk kontes, tepatnya di Oranda nih, karena ini rata-rata Oranda. Nah jadi sih emang Oranda ya. Nah jadi itu teman-teman ya, kurang lebih 3 poin penting untuk menyortir ikan jenis Oranda dari size under baby. Jadi kita kalau misalkan mau nyortir harus dari under baby ya no ya. Jangan sampai udah telat gitu teman-teman ya. Nah untuk kita grooming itu biasanya batasannya di size baby awal ya, 7 cm no ya, 7 cm lah ya. 7 cm itu awal kita mau grooming kalau di sini teman-teman ya. Mungkin groomer-groomer lain atau petani-petani lain atau
teman-teman yang udah lebih senior mungkin ada treatment beda dari kita no ya. Cuman kalau gue di sini gue terapinnya itu nih teman-teman. Oke, langsung aja nih ya. Nah ini kan udah banyak nih no di sini nih. Ya, nih coba kasih tahu langsung contoh ya ke ikannya yang tadi udah lu sebutin nih no 3 poin penting itu. Di ikan ini ada nggak nih yang rapi banget buat kita grooming untuk bahan show nih no. Coba ya kita show dulu ikan-ikannya nih teman-teman ya. Harusnya sih ada, harusnya ada ya. Soalnya kan ya tahu sendiri lah bahan dari kok Abun ya emang the best lah pokoknya ya dari Kairos ya. Oke, mana nih yang menurut lu sortiran lu rapi nih no? Bentar, gue lihat dulu ya. Karena cukup sulit dan lama sih kalau milih ikan yang rapi, bener-bener rapi buat bahan kontes terutama ya. Itu membutuhkan waktu yang lama bagi gua. Mungkin bagi susu yang lain udah terbiasa, udah lama menjalani hobi di ikan mas koki, mungkin cepet dia nyortirnya. Tapi gua yang notabene belum 1 tahun nih gua belajar koki, ya cukup lama lah buat gua gitu. Oke, gua lihat dulu ya teman-teman. Nah ini aja nih dulu nih. Ini dulu nih. Kasih lihat. Ini apa nih? Ini yang nggak masuk menurut gua. Nggak masuk. Sortiran. Ya, gue jelasin sedikit ya. Nah, ini dari kepala teman-teman bisa lihat. Dia size under baby, mungkin ini 6 lah, 6 cm nih ya. 6 cm, tapi dia udah punya bakat di kepalanya. Ya, udah mulai jambul tumbuh jambul. Kepalanya besar, udah mulai tumbuh jambul. Tapi ini kenapa gue bilang nggak masuk sortiran gue. Nah, setelah gue perhatiin proporsi bodinya lumayan masuk proporsi bodinya. Nah, tapi di poin yang ketiga kerapian dari finnya. Karena ini oranda ya, oranda. Nah, ini oranda, masuknya ya. medium tail kayaknya, medium Ya, tail. Nah, Nah, ini agak bengkok ya. agak bengkok tuh di ekor sebelah kanan ya, teman-teman bisa lihat gak tuh? Bisa. Nah, makanya gue bilang ini nggak masuk di sortiran untuk bahan kontes ya teman-teman. Apalagi padahal badannya bagus no ya. badan bagus, pala bagus, ada bakat. Tapi kerapian dari finnya dia kurang teman-teman. Bisa jadi pensian kali ya. Bisa jadi push pensian kalau kita grooming gitu. Oke, lanjut. Bodinya bagus. Oke, lanjut. Kita pisahin dulu ya. Pisahin dulu. Nah, ini udah gua siapin teman-teman. Mana yang bagus, mana yang enggak. Oke, lanjut. Nah, kita dari samping sini aja nih. Nah, biar enak lihatnya tuh. Nanti kalau udah ketemu baru kita deketin. Ya, mohon maaf ya agak sedikit lama karena kan juga si Nano nih udah gua tugasin kurang lebih belajar koki kurang lebih ya 1 tahun kurang lah. Ya, jadi gue dapet teman-teman. Dapat ada yang bagus dari anakan kita. Nah, gua ngeri juga sini. Ya. Tuh. Coba jelasin. Ini menurut gua ini dia berpotensi nih menjadi bahan kontes ya, tuh. Seperti ya, poin-poin yang gue jelasin dari kepala dia size ini bener-bener masih under baby banget lah. Ini 5 cm. 5 cm lah. Mungkin ini 5 cm. Tapi gue lihat kepalanya, dia size segini udah mulai tumbuh jambul tuh teman-teman. Kepalanya besar. Udah mulai tumbuh jambul. Nah, di poin yang kedua gue lihat proporsi bodinya. Bodinya menurut gue dapet lah ini. Di size segini udah lumayan kelihatan lah. 1, 2,5 mungkin 2 atau 2 lah, 2. Nah, ekor. Nah, untuk long tail biasanya itu enggak 131 teman-teman, karena long tail memiliki ekor yang besar. Biasanya 132 atau 132,5 gitu buat ekornya ya, buat yang long tail atau rose tail. Nah, dari proporsinya gue lihat dapat nih teman-teman. Zoom sini lagi dikit sebelah sini no. Oke, bentar. Biar teman-teman lebih jelas ya ngeliatnya. Lagi nih. Bentar. Kasih lihat. Nah, ini dia cakep nih. Tuh. Kita fokusin dulu. Wah, iya nih. Pala oke ya. Badan oke, dorsal semuanya aman ya? Aman. Nah, poin yang ketiga kerapiannya. Gua lihat kerapian dari ikan ini dari dorsal, dari ekor, anal fin itu rapi teman-teman. Nah, untuk warna sih warna masih bahan kayak gini ya, masih bisa kita push ya. Kita nggak tahu dia nantinya warnanya dimutasi di size berapa kita nggak tahu, tapi kita bisa push kalau soal warna sama badan itu bisa kita grooming teman-teman. Tapi kalau soal kerapihan itu agak sulit. Nah, kalau misalkan ini kan pasti banyak nih yang nanya ya, Bang itu potensi jumbo gimana sih ngeliatnya, jumbo apa enggak gitu. Nah itu, lu tahu nggak tuh cara sortir ikan ini bakalan jumbo apa enggak? Nah, kayak gitu. Dari apa sih yang dilihat aspeknya? Oke, sedikit tahu sih ya potensi ikan yang bisa jumbo atau yang enggak. Nah, karena ini oranda kita lihat tuh. Dari ikan yang potensi jumbo itu kita lihat panjang badannya dulu teman-teman. Panjang badannya. Kalau badannya panjang itu bisa berpotensi jumbo.
Tapi kita lihat juga nih pangkal ekornya. Pangkal ekornya tebel nggak? Pangkal ekornya tebel nggak? Kita lihat. Kalau tebel, nah berarti dia bisa berpotensi jumbo tuh. Karena pangkal ekor ini yang menopang ekor teman-teman. Kalau dia pangkalnya tipis, kalau dia bisa sampai size gede, nanti kerapiannya terganggu kerapian ekornya. Menurut gua sih kayak gitu teman-teman. Nah, kalau ini kan ini pangkalnya gede nggak nih? Tebel nggak nih? Coba Bisa kita bisa lihat. jumbo nggak nih? Coba lu pantau. Biar nanti teman-teman bisa lebih paham lagi. Mana sih pangkal ekor itu yang tebel apa enggak? Kayak gimana gitu. Nah, kita Kalau lihat badan ya. panjang kan ini badan panjang Nah, nih. lumayan panjang Iya. nih, lumayan panjang badannya. Tuh, Coba lihat pangkal ekornya, coba kasih tahu. bentar. Kalau gua lihat dari pangkal ekor nih, dari sini teman-teman. Dari samping udah kelihatan, dari atas kita lihat tebel gak tuh kiri kanannya. Nah, kebetulan ini lumayan tebel nih Lumayan teman-teman. Kelihatan soalnya tulang Jadi pangkal dari ekornya. atas ya, kanan kiri ya, tebelnya kanan ya. kiri, atas bawah juga. Ya, atas bawah juga kita Ya. pantau. Oke. Sip. Nah, Ini aman nih, rapi nih. rapi nih. Ini rapi. Ekor-ekornya pun masih Ekor-ekor rapi, rapi. masih lurus. Anapin di tengah ya. Anapin, 2 apa 1 nih? nih, satu tapi center teman-teman. Satu tapi center ya. Nah, Oke, sip. Udah dipisahin Kita aja dulu pisahin teman-teman ya. dulu. Kesian ikannya kalau lama-lama nanti yang tadi rapi jadi nggak rapi. Oke, lanjut kita sortir-sortir. Nah, ini sambil gua menunggu sortir kan pasti lama ya, teman-teman ya. Nah, ini biar nano fokus juga. Jadi buat teman-teman semua, ya nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau apa boleh tulis di kolom komentar video ini biar nanti bisa kita jawab. Apa sih yang membuat teman-teman itu bingung dalam menyortir ikan Mas Koki, terutama ikan-ikan yang rapi ataupun ikan yang bagus atau yang kurang bagus. Jadi buat teman-teman semua, ya biar nanti nggak salah ya, beli ikan mahal tapi ikannya nggak bagus. Ya pastikan harga ikan mahal, kualitas pun bagus. Dan ikan yang nggak berkualitas, ya pasti harganya jauh lebih murah nih teman-teman. Oke? Nah ini gue mau lanjut sortir dulu nih teman-teman ya. Jadi kita skip dulu videonya sampai nanti selesai sortir nih teman-teman. Karena nyortir ini agak lama nih teman-teman. Oke? Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your cloud, it be raining now, I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Oke teman-teman, akhirnya gue selesai juga nyortir ikan gue teman-teman. Seperti yang udah teman-teman lihat, udah kosong. Yang tadi estimasi jumlahnya kurang lebih 50-an lah. Ya, Teman-teman kurang lebih bisa ya. lihat ya, tadi dari sore. Nah, lihat. Udah gelap teman-teman. Yang gue bilang gue nggak jago-jago banget, tapi gue ngerti lah walaupun memakan waktu yang cukup lama teman-teman. Oke, gimana hasil sortirannya teman-teman bisa lihat di belakang sini teman-teman. Oke nih ya, kita kasih tahu dulu nih. Jadi kita bagi 3 kelompok nih. Nah ini sama itu, yang itu ya, itu ya. Ini yang potensi bahan kontes nih. Potensi ya, ini bahan kontes. Ini yang kategori komersil lah ya. Komersil, ya ini agak-agak ke pensi rapi. Mudah-mudahan ini setelah di grooming bisa rapi ya, bisa jadi menso ya. Mudah-mudahan. Jadi total ada kurang lebih 50 ekoran. Tapi gua kalau kita hitung sih satu-satu kayak lebih dari 50 ekor. Karena di sini masih ada nih sisa-sisa berapa ekor. Cuma kita karena udah malam ya udahlah. Yang penting udah ada dulu, kasihan kan ikannya nih numpuk nih teman-teman. Oke. Yuk closing aja, closing yuk. Oke, mungkin konten gua sama Om Ded kali ini cukup sampai sini aja. Semoga teman-teman gampang memahaminya. Semoga ada manfaatnya dari video gua ini, walaupun gua nggak jago-jago banget. Seenggaknya teman-teman adalah sedikit termotivasi buat jago juga nyotir ikan-ikan bahan kontes teman-teman. Oke. Gua jadi bareng. Udah ya teman-teman ya, mungkin itu aja ya dari gua sama si Nano untuk konten gua kali ini. Nanti hasilnya akan gua kasih videonya di akhir konten gue ini nih teman-teman ya, supaya nanti teman-teman jelas bahanan sortiran yang udah disortir oleh si Nano. Oke. Gua akhir sampai sini kontennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.
Bye bye.